Setelah wafatnya Sayyidina Musa alaihissalam beberapa tahun yang lalu, Bani Israel pun mulai berpaling dari syariatnya. Dan kezaliman pun bertambah serta kekalahan berturut-turut menimpa mereka. Lalu mereka mengembara dan memperburuk keadaan mereka. Dan setelah zaman yang sulit bertahun-tahun, Sayyidina Daud alaihissalam pun menjadi raja bagi Bani Israel. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya nabi dan raja. Sayyidina Daud alaihissalam adalah seorang hamba yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah yang selalu bersyukur dan selalu berpuasa Daud, bangun tengah malam dan tidur di sepertiga malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab Zabur seperti yang Allah telah berikan padanya ilmu, hikmah, dan suara yang bagus. Ketika ia bertasbih, semua gunung dan burung-burung ikut bertasbih bersamanya. Seperti ia membaca kitab Zabur dengan 70 suara. Ia pun selalu sholat malam 2 rakaat sambil menangisi dirinya. Dan semuanya ikut menangis karena tangisannya. Itu sebab suaranya yang bisa menyembuhkan keresahan dan kepanasan. Seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah lunakan besi bagi Nabi Daud alaihissalam, sampai diumpamakan bila ia membuat besi, seperti halnya seseorang membuat kerajinan dari tanah dan lilin. Ia pun membuat perisai darinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kerajaannya menjadi kuat sekali hingga membuat musuh takut sampai mengurungkan niatnya untuk berperang dan menjadikannya aman selalu dari musuh-musuhnya. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. Meski Nabi Daud alaihissalam dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala padanya, suatu hari Allah memberi perintah pada Nabi Daud alaihissalam agar tidak menghukumi, kecuali mendengar ada 2 orang yang berselisih. Ketika Nabi Daud alaihissalam sedang sholat dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala di mihrabnya, lalu ketika ada yang masuk ke dalam kamarnya, ia memerintahkan penjaganya untuk tidak membiarkan seseorang pun masuk atau mengganggunya ketika dalam sholatnya. Suatu hari, ia dikejutkan di mihrabnya dengan 2 orang pemuda yang memanjat pagar mihrab. Nabi Daud alaihissalam pun merasa kaget dan bertanya, "Siapa kalian berdua?" Salah satu pemuda menjawab, "Di antara kami berdua ada permusuhan, dan kami datang padamu agar menegakkan hak di antara kami." Nabi Daud alaihissalam pun bertanya, "Apa masalahnya?" Kemudian pemuda itu menjawab, "Saudaraku ini mempunyai 99 domba, dan aku mempunyai hanya 1 domba." Dan satunya berkata, "Berikanlah 1 domba itu padaku." Lalu ia mengambilnya dariku. Lalu Nabi Daud alaihissalam berkata tanpa memandang pendapat salah satu pihak, "Permintaanmu itu menzoliminya. Kebanyakan orang-orang bermitra saling menzolimi satu dengan yang lainnya, kecuali orang-orang yang beriman." Kemudian Nabi Daud alaihissalam dikejutkan dengan menghilangnya 2 pemuda tadi, seperti awan yang begitu cepat menghilang di udara. Lalu Nabi Daud alaihissalam menyadari bahwa 2 orang tadi adalah malaikat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus padanya untuk memberikan pelajaran. Maka jangan menghukumi di antara 2 orang perselisihan, kecuali sudah mendengar perkataan mereka semua. Maka ada kemungkinan orang yang memiliki 99 domba itu yang benar. Ketika itu Nabi Daud alaihissalam bersujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beristighfar pada Robnya. Kemudian Nabi Daud alaihissalam wafat setelah berumur 100 tahun. Dan 10.000 orang lebih mengantarkan jenazahnya. Hingga dikatakan bahwa tidak ada 1 orang yang wafat setelah Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Harun yang lebih sedih darinya bagi Bani Israel, seperti ia sedih pada Nabi Daud alaihissalam. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة
ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Nabi Sulaiman kerajaan yang sangat besar. Belum ada orang yang seperti dirinya dari orang-orang sebelumnya, dan Allah tidak akan memberikan yang seperti dirinya pada orang-orang sesudahnya sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberinya ilmu, hikmah, dan memberinya anugerah untuk bisa berbicara dengan burung dan juga pada hewan lainnya serta para kaum jin. Bahkan angin sekalipun tunduk padanya. Seperti halnya ia mempunyai kemampuan untuk menangkap jin yang tidak menuruti perintahnya dan mengikatnya dengan rantai lalu menyiksanya. Para golongan jin pun mematuhi segala perintahnya dan mereka membangunkan untuknya sebuah istana dan patung-patung, yang mana itu mubah dalam syar'i mereka. Dan mereka menyelam di kedalaman laut lalu mengeluarkan sebuah karang dan yakut serta mutiara untuknya. Seperti halnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menundukkan angin untuk Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu angin itu bergerak atas perintahnya. Bahkan ia pun memakainya ketika dalam peperangan. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. Dan nikmat yang Allah berikan padanya juga adalah pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam yang terdiri dari burung dan manusia serta golongan jin. Ia pun tahu bahasa setiap golongan dari mereka. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan pasukannya untuk bersiap-siap. Lalu, ia keluar dan memeriksa pasukannya. Ternyata burung hudhud tidak hadir dan tidak ikut berdiri bersama pasukan yang lainnya. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam marah dan berniat untuk menyiksanya, bahkan membunuhnya. Kecuali mereka mempunyai alasan yang kuat untuk tidak hadir. Setelah itu datanglah burung hudhud dan berkata, "Aku datang membawa kabar bagus dari desa Saba di Yaman. Aku menemukan seorang perempuan menguasai mereka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberinya kekuatan serta kerajaan. Tetapi syaitan menyesatkan mereka dan menjadikan mereka menyembah matahari, kemudian berpaling dari menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Setelah Nabi Sulaiman alaihissalam mendengarkan burung hudhud, ia lalu menulis surat dan memberikannya pada burung hudhud untuk diberikannya pada Ratu Bilqis serta kaumnya, di mana Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan dalam pesannya untuk Ratu Bilqis serta kaumnya untuk menjadi muslimin. Lalu, pengawal kerajaan pun menunjukkan surat tersebut kepada ratu mereka. Ia bermusyawarah dengan mereka dalam hal semuanya. Lalu mereka bicara tentang kekuatan Nabi Sulaiman alaihissalam dan sulit mengalahkan pasukannya. Mereka memberi pemahaman ratu itu bahwa sebaiknya ia pergi pada Nabi Sulaiman alaihissalam dan mendengarkannya.
Lalu ratu itu memulai perjalanannya ke kerajaan Sulaiman alaihissalam setelah mempersiapkan dirinya. Dan ketika Nabi Sulaiman alaihissalam tahu bahwa Ratu Bilqis sedang dalam perjalanan, ia memerintahkan jin yang ada di sampingnya untuk menghadirkan tahta Bilqis sebelum ratu itu sampai pada kerajaannya. Salah satu jin berkata, "Aku bisa menghadirkan tahtanya sebelum selesainya majelis." Tetapi jin yang lainnya berkata, "Aku bisa menghadirkan tahtanya di waktu ia mengedipkan matanya dengan sekali kedipan saja." Kemudian tahtanya datang ke Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu ia pun bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberinya kekuasaan. Untuk melihat apakah ia bersyukur atau ingkar, ia memberi perintah untuk melakukan sebagian persiapan untuk menguji Ratu Bilqis ketika dia datang. Dan kita lihat apakah ia akan mengenali tahta istananya atau tidak. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. Ketika Ratu Bilqis datang, lalu Nabi Sulaiman alaihissalam membawanya ke istananya. Ia melihat istananya seperti melihat istana miliknya persis, tapi itu bukan istananya. Kemudian Ratu Bilqis tahu bahwa itu adalah istananya yang telah dipindahkannya ke sini. Lalu bersinar apa yang dilihatnya dari keimanan Nabi Sulaiman alaihissalam dan sholatnya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti bersinar dengan apa yang dilihatnya dari awal kunjungannya mulai dari seni, ilmu-ilmu, dan juga industri. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyinari hati Ratu Bilqis dengan cahaya Islam yang tidak terbenam seperti terbenamnya matahari. Setelah bertahun-tahun lamanya, Nabi Sulaiman alaihissalam pun wafat tanpa sepengetahuan kaum jin. Mereka selalu melakukan apa yang sudah biasa dilakukan. Nabi Sulaiman alaihissalam selalu bersandar pada tongkatnya untuk mengawasi jin, sedangkan mereka terus beramal. Lalu ketika ia wafat saat sedang bersandar pada tongkatnya, jin melihatnya dan mereka mengira bahwa ia hanya sedang sholat, dan mereka pun melanjutkan amalnya. Beberapa hari kemudian, datang serangga bumi pemakan kayu, lalu mulai memakan tongkat Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu tongkat itu rapuh dan jatuh dari tangan Nabi Sulaiman alaihissalam. Badannya pun yang sudah rapuh lalu jatuh ke tanah. Kemudian jin pun sadar bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam sudah wafat dari dulu. Ternyata mereka tidak mengetahui yang gaib. Lalu manusia mengetahui kenyataan yang mereka tidak juga mengetahuinya.